wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'd. Yang pertama kepada tamu kita yang kita hormati, anggota Dewan dari Komisi A Kemenangan Bapak Lutfi Mahmudiono dan beberapa aktivis komunitas lingkungan hidup yang hadir pada kesempatan malam hari ini 11 Februari 2021. Ada dari donor pohon Bapak Petani, ada dari Rancurau, ada dari LPPI, terus YWI dan Front Pembela Pohon juga hadir. Juga oleng-oleng ya, menjaga dan melestari kehidupan dan dan para hadirin yang semuanya bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kita sehingga kita bisa hadir di malam hari ini dalam rangka kita sharing dengan anggota Dewan dari Komisi A. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menolong kami dari oleng-oleng ya. Ketuanya adalah Mbah Gimbal. Bapak Heri Deka. Deka itu dalam ya. Jadi mewakili Bapak dari oleng-oleng sebagai tuan rumah, ahlan wa sahlan dengan kehadiran Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyambut, saya minta materinya Pak Eko. Nanti materinya dua, yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah tentang isi dari Raperda. Jadi pengantar nanti biar Pak Lutfi dan teman-teman dan tim bisa memahami latar belakang dan alur berpikir kita. Dengan tentang isi ya jelas isinya. Nanti kata pengantarnya saya yang menyambut. Dan nanti yang saya sampaikan bisa dipelengkapi oleh kawan-kawan oleng-oleng yang berpraktek atau menjadi praktisi di dunia pertanian, yaitu petani. Saya sampaikan sedikit, nanti bisa ditambahi, dilengkapi, dan mungkin dilengkapi lagi dengan tanya jawab. Begini, Pak Lutfi, seperti yang sudah saya ceritakan di hari Selasa itu, kalau tidak salah sore, bahwa Alaska itu dimulai pada pertengahan 2019, dimulai dengan pembersihan lokasi di situ untuk wisata tujuannya. Ketika petani di situ sudah mencium gelagat itu dan sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana kalau sumber air itu akan dipergunakan wisata dan akibatnya seperti apa, karena mereka sudah mengetahui dari lain tempat, bukan hanya di sini, di tempat-tempat yang lain. Karena petani-petani juga sudah bisa mengakses berita-berita di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah Mas Heri Deka, yang saya hormati sahabat saya yang kemarin mempertemukan, karena takdir akhirnya kami dipertemukan dengan Mas Heri dan dengan bapak-bapak sekalian, Dr. Hari Purnomo. Tepuk tangan dulu untuk Mas Heri. Yang saya hormati para pendekar lingkungan hidup yang tadi sudah disebutkan satu-satu, tapi mohon maaf saya belum hafal, tapi yang hadir ini saya hormat sekali pada bapak-bapak sekalian sebagai pendekar lingkungan
dan apa yang Bapak dan saudara kerjakan ini merupakan hal yang sangat fundamental dan juga monumental, karena apa yang Bapak lakukan adalah untuk anak cucu kita. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk kita semua. Rasa bangga kami hari ini kami bisa silaturahim. Tadi sudah sempat disinggung, kemarin Selasa saya sowan dolan ke Dokter Ari, kemudian saya diajak ke Mas Heri sini, dan begitu masuk sini saya sangat bangga dengan Mas Heri. Ternyata ini luar biasa ini. Tersepona. Jadi ya terpesona. Meleng-meleng. Akhirnya kita jagongan di sini, meskipun hujan deras, meskipun ada air yang menampung ke dalam, tapi kita tidak terasa karena meskipun kita baru ketemu, tapi terasa sebagai saudara dengan Mas Heri dan Dokter Ari, dan juga hari ini kami merasa sebagai saudara bapak-bapak semuanya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya sebetulnya pada minggu ini, jadi pada minggu ini itu saya lagi reses Bapak dan Saudara. Sebagai anggota DPRD, saya di Komisi 1 yang dulu namanya Komisi A, sekarang diubah menjadi Komisi 1. Saya sebagai Wakil Ketua di Komisi 1 yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum. Kemudian saya juga sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri. Saya posisi seminggu ini adalah posisi reses. Reses ini adalah waktu yang diberikan oleh lembaga untuk kembali mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat di dapil saya. Dapil saya dapil 4, Wates, Ngancar, Prosokaten. Sehingga dalam seminggu ini kami keliling terus gitu. Kami keliling terus mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang bisa saya perjuangkan nanti untuk program kerja pemerintah daerah untuk tahun 2022. Jadi apa yang saya tampung dalam minggu ini untuk menyusun program kerja untuk tahun 2022, bukan untuk tahun 2021. Karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undang itu DPRD mempunyai satu hak untuk ikut menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang namanya POKIR. POKIR itu pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran ini adalah hasil penjaringan aspirasi, hasil penjaringan masukan dari masyarakat, yang nanti POKIR ini disandingkan dengan musrenbang. Jadi kalau dari sisi perencanaan itu ada musrenbang desa, ada musrenbang tingkat kecamatan, ada musrenbang tingkat kabupaten. Yang musrenbang kecamatan juga dilaksanakan pada minggu ini. Nah, nanti musrenbang kecamatan digabungkan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Kemudian yang satu lagi nanti digabungkan dengan visi misi bupati. Yang visi misi ini nanti setelah dilantik akan diajukan ke DPRD berupa Raperda di rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, RPJMD ini dulu isinya adalah visi misi calon kepala daerah pada saat kampanye. Nah, itu nanti akan digabungkan menjadi satu perencanaan, dan perencanaan yang kita kerjakan hari ini, yang kita tampung hari ini adalah untuk tahun 2022, untuk anggaran tahun 2022. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, kemarin hari Selasa itu saya juga dalam rangka saya ini reses gitu. Saya dalam rangka reses, kemudian mendengar masukan-masukan dari segala pihak, kemudian saya datang gitu. Saya datang ke Temurjo, kemudian ke Alaska. Nah, ternyata di Alaska sudah banyak yang menunggu. Nah, kemudian saya keliling melihat-lihat sebetulnya apa yang ada di situ, karena saya juga baru hari Selasa itu saya ke sana. Jadi saya baru hari Selasa itu ke sana, sebelumnya belum pernah sama sekali saya ke sana. Nah, kemudian setelah melihat-lihat keliling ke
punden dan sebagainya, ke sumber dan sebagainya. Kemudian saya mohon kita duduk melingkar di kursi, dan kemudian saya ingin mendengarkan. Jadi ingin mendengarkan aspirasi dari Bapak dan Ibu yang ada di Alaska. Nah, kemudian semuanya bercerita tentang bagaimana Alaska dan sebagainya, baik dari perangkat, dari kepala desa, dari pengelola, dari pedagang. Nah, semuanya cerita. Dan setelah cerita itu kami tampung terus kemudian kami memberikan gambaran-gambaran. Jadi kami memberikan gambaran-gambaran bagaimana sebetulnya kita ini membentuk wisata desa atau desa wisata. Bagaimana kita harus mengikuti norma ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Bahwa satu kegiatan wisata yang di desa ini sebetulnya kan memang didorong oleh pemerintah supaya desa menjadi kuat, karena dengan wisata itu PAD-nya akan naik. Di samping itu akan mempunyai efek kepada masyarakat terkait dengan ekonomi masyarakat yang berdagang di situ, kemudian juga yang lain-lain, sehingga ekonomi juga akan naik. Nah, kemudian salah satu yang harus dilakukan adalah harus membentuk kelembagaan dulu. Nah, kelembagaannya itu adalah harus membentuk BUMDes. Nah, setelah BUMDes baru nanti dari kelembagaan itu akan menindaklanjuti bagaimana untuk membentuk atau membuka wisata. Nah, ini ternyata kemarin saya juga dapat informasi dari yang hadir itu, ini nampaknya juga masih belum terbentuk dengan baik. Nah, sehingga kemudian kami tampung, terus kemudian saya juga tertarik dengan terkait dengan lingkungan. Nah, ini siapa ini lingkungan ini? Nah, salah satu dari masyarakat menyampaikan, salah satu yang saya kenal adalah Dr. Ari gitu. Nah, akhirnya saya ke Dr. Ari gitu. Saya ke Dr. Ari. Nah, begitu saya masuk ke Dr. Ari langsung belum disuntik saya belum. Bersih dulu. Di swab apa enggak ini? Jadi belum disuntik sama Dr. Ari. Nah, sama Dr. Ari langsung, kalau itu saya ajak ke Mas Heri aja, langsung ditelepon Mas Heri. Nah, alhamdulillah Mas Heri juga berada di tempat, akhirnya kita kesini. Jadi kita akhirnya kesini, dan hari ini juga karena Allah saya dipertemukan dengan Bapak dan Saudara semuanya, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Heri, ini kami sangat bangga dan tentu kami sangat mendukung itu, karena ini adalah bagian dari kita meninggali kebaikan kita, alam ini untuk anak cucu kita. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini kan untuk anak cucu kita, kan begitu. Nah, ini kita sangat mendukung sekali, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri beberapa komitmen terkait dengan bagaimana desa wisata itu bisa berjalan, tetapi lingkungan juga bisa terjaga dengan baik, sumber air juga harus terjaga dengan baik. Ini memang satu komitmen yang luar biasa, Bapak-bapak sekalian. Saya bangga sekali dengan Bapak-bapak sekalian. Tepuk tangan. Mungkin Pak Luhut belum kenal, nama saya Baswanti, Pak. Kami dari Dusun Bakung, Desa Temborejo. Mungkin saya ada input ini untuk menjadi bahan untuk bahasan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini Pak Lutfi belum mendapat masukan. Jadi Pak, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa Temborejo ini BUMDesnya memang terbentuk dulu, Pak. Akan tetapi BUMDes ini kemudian vakum karena ada beberapa pengurusnya yang mengundurkan diri. Salah satunya itu, kemudian banyak program tidak berjalan sampai hari ini. Kemudian di Temborejo ini ada dua potensi yang memang dikatakan
dimiliki oleh daerah lain. Salah satunya adalah yang saya katakan yang saya maksud adalah wisata, Pak. Namun di dua wisata ini anehnya ada dua kepengurusan yang bisa dikatakan di luar naungan desa, Pak. Memang di Jembang, yang satu di Jembangan, kemudian yang kedua di Alaska. Terbentuknya dulu namanya di Jembangan karena ada suatu hal, kemudian beberapa orang kemudian membuka kembali nama Alaska itu, Pak. Yang memprihatinkan dari kepengamatan saya, Alaska ini dikelola oleh kelompok gerombolan Gangster. kelompok, Pak. Gangster. Harapan saya ke depan sebenarnya gini, dengan kalau seandainya di bawah naungan BUMDes, saya rasa bentuk polanya mungkin lebih transparan, keuangannya juga mungkin bisa terjamin, salah satu itu. Kemudian melalui perencanaan yang matang, saya melihat di terus terang saya tidak merelakan apa yang menjadi pematahan saya, Pak. Alaska ini tanpa konsep yang jelas dari awal gitu. Jadi saya tidak menjadikan salah satu, tidak, karena yang di Jembangan ini dikelola oleh Pok Darwis. Harapan ke depan kalau memang tidak bisa dikelola oleh BUMDes, itu paling tidak dikelola menjadi satu induk Pok Darwis. Harapan ke depan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara relawan, yang saya hormati Bapak Lutfi selaku anggota DPRD Kabupaten Kediri. Saya warga Temporjo, Pak. Nama saya Kuncoro. Saya petani. Jadi petani pun garapannya juga tidak luas, cuma 200 ru atau 0,3 hektar. Itu lagi yang separuh untuk ternak ayam. Jadi saya sampaikan bahwa dengan hari Selasa ke Temporjo, ya, ke Alaska. Jadi itu kami melihat atau itu juga muncul di medsos, mungkin warga yang mengunggah itu. Jadi saya mau membicarakan mungkin jenengan mendapat informasi sepihak dari Alaska yang notabene sebagian besar di sana bukan petani, tapi kami di sini sebagian besar adalah petani. Jadi bahwa sumber power atau karetan yang lebih keren lagi disebut dengan Alaska, itu sumber air yang mengairi lahan Temporjo di atas 70%. Aliran itu ke barat sampai digunakan juga oleh warga Kayunan. Ke barat lagi sampai ke Blimbing. Jadi bukan. Terima kasih dari Mas Suwanti dan Mas Kuntoro yang tadi memberikan masukan, dan yang tadi disampaikan memang saya belum mendapatkan masukan itu, mendapatkan informasi itu, sehingga kami menyampaikan terima kasih. Ini menambah kelengkapan dari informasi yang bisa saya terima, dan tentu nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan pemetaan. Terus harapan tadi dari Mas Heri nanti ke depannya bagaimana, dan nanti ini sebagai bahan, jadi bahan untuk kita melakukan pemetaan, dan semoga juga ada solusi yang hal-hal yang tadi sudah disampaikan ini memang harus kita perhatikan semuanya. Jadi harus kita perhatikan semua. Jadi lingkungan diperhatikan, sumber air dijaga, kemudian mungkin wisata juga bisa berjalan, PAD bisa didapat sehingga aktivitasnya menjadi besar. Kalau aktivitasnya menjadi besar, nanti pembangunan desa juga akan bisa merata. Sebetulnya di tempatnya Mas Heri ini juga bisa dibuka untuk wisata kan gitu. Ini wisata hibrid, ada edukasinya,
ini sudah ada jalannya, misalkan masuk, mungkin di sana ada gedungnya, ada edukasinya, itu kan bagus. Ini mungkin juga perlu dipikirkan Mas Heri, jadi wisata bibit. Tidak nyelot sugih nek. Tapi kan nilai edukasinya ini yang penting kan, nilai edukasinya ini bagaimana menyambung bibit, bagaimana mencari apa namanya yang sambungan tahu Mas Heri? Nah, impress. Nah, ini kan ya, edukasi yang sangat berharga untuk anak didik kita. Jadi di samping berwisata melihat bibit-bibit juga ada edukasinya juga luar biasa. Nah ini kalau misalkan bisa ditopang bapak sekalian, bisa ditopang oleh desa-desa yang di sebelahnya, ini juga akan menjadi kawasan pedesaan yang luar biasa. Nah kawasan pedesaan ini yang sebetulnya juga didorong oleh pemerintah gitu. Kami dari Komisi 1 pernah konsultasi ke Kementerian Pedesaan, itu sebetulnya desa itu didorong untuk membangun kawasan pedesaan. Jadi beberapa desa satu kecamatan yang mempunyai kesamaan itu membentuk satu kawasan. Di sini misalkan ada kawasan wisata religi, wisata alam, wisata edukasi, misalkan gitu, misalkan wisata buatan. Nah itu membentuk satu kawasan. Nah kawasan ini yang nanti akan bisa membangun, meningkatkan ekonomi masyarakat, karena di situ harus digali bagaimana misalkan kerajinan-kerajinan masyarakat di daerah ini bisa terjual di situ, maksudnya bisa atau ada kesempatan untuk menyampaikan pada masyarakat luas bahwa oh di sinilah ada satu kerajinan yang khas dari kawasan pedesaan ini. Kemudian juga mungkin budaya gitu. Mungkin dengan kawasan pedesaan itu juga bisa ditopang dengan wisata budaya. Nah, kalau misalkan di sini Mas Heri bisa membangun gedung yang di sini ada tempat nanti untuk pagelaran budaya terutama budaya-budaya yang terutama yang ada di Wates ini, mungkin selalu ditampilkan dengan secara periodik. Mungkin para wisatawan setelah dari satu tempat wisata alam mungkin bisa melihat wisata budaya. Nah ini kan juga memberi efek yang luar biasa. Jadi budaya juga akan bisa lestari, kemudian ekonomi para budayawan juga bisa terangkat, kan begitu Pak? Kan begitu. Nah ini yang mungkin juga perlu dipikirkan oleh bapak-bapak di kawasan sini. Jadi di kawasan sini, karena masyarakat yang datang ini kan ribuan ya. Kalau masuk di Alaska itu yang sama ini ribuan ya. Nah itu kalau misalkan diberi paket lagi, paket wisata kebun bibit, paket wisata budaya misalkan. Kemudian di sini ada kelompok kerajinan apa, atau ada yang memproduksi misalkan ringan-ringan aja, misalkan keripik telo, wisata keripik telo misalkan. Ini kan hal-hal yang kecil yang mungkin bisa dibudayakan. Nah ini terima kasih masukannya, dan tadi saya sampaikan di depan bahwa saya dalam posisi reses menampung, jadi menampung semua aspirasi dan semua masukan, dan ini sangat berharga bagi kami. Masih benar, ayo maju, ayo maju, untuk maju, ayo maju, jangan takut, jangan mundur, untuk maju, ayo maju, Tuhan mengizinkan, masih benar.
Aduh